Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk sejenak, sama-sama kita berthalabul ilmi, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah manhaj yang mukjizat, di mana Al-Qur'an adalah panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi umat manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji inspirasi dari kisah-kisah Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pendidikan, dan tema yang kita bahas adalah menjadi ayah seperti Nabi Nuh. Mungkin sebagian merasa aneh dengan tema yang kita munculkan, menjadi ayah seperti Nabi Nuh. Kalau saya bertanya, kira-kira apakah ada nabi yang gagal di dalam mendidik keluarganya sehingga istrinya kafir, sehingga ada anaknya yang kafir? Nah, pertanyaannya, apakah ada nabi yang demikian? Ada atau tidak? Ada. Nah, pertanyaan saya gabungan, ya, tidak satu penggalan saja. Kalau seandainya pertanyaannya apakah ada nabi yang istrinya itu kafir, maka jawabannya ada. Apakah ada nabi yang anaknya kafir, ya, maka jawabannya ada. Tapi apakah ada nabi yang gagal di dalam mendidik keluarga sehingga ada di antara keluarga nabi tersebut yang kafir, baik itu istri ataupun anak? Nah, maka inti pertanyaannya adalah apakah ada nabi yang gagal? Dan kalau kemudian kita mengatakan ada nabi itu yang gagal di dalam mendidik keluarga, maka ini satu kesimpulan yang bukan hanya, ya, kesimpulan yang kurang tepat, ya, namun bayangkan ketika di akhirat kemudian ada seorang nabi yang menuntut kita gara-gara kita membuat kesimpulan nabi tersebut gagal di dalam mendidik keluarganya, sehingga akhirnya ada di antara keluarganya itu tidak beriman. Nah, kalau yang tadi mengatakan ada, kira-kira nabi siapa itu? Nabi Nuh. Jadi kebanyakan Nabi Nuh disimpulkan sebagai seorang yang gagal menjadi suami. Kenapa? Karena istrinya kafir. Nabi yang gagal menjadi seorang ayah. Kenapa? Anaknya kafir. Nah, bagaimana kemudian tema kita adalah menjadi ayah seperti Nabi Nuh kalau beliau adalah seorang yang gagal? Kan tidak mungkin, ya, kita menjadikan seorang yang gagal di dalam mendidik keluarganya untuk kita tiru, untuk kita teladani di dalam mendidik keluarga kita.
Nah, kalau Nabi Nuh dikatakan gagal mendidik keluarga gara-gara ada istri dan anaknya yang tidak beriman, kira-kira kalau saya bertanya, apakah Nabi Ibrahim itu sukses di dalam mendidik keluarganya? Dan semua sepakat Nabi Ibrahim sukses. Kira-kira ada nggak di antara keluarga Nabi Ibrahim yang kafir dan tidak beriman? Ada tidak di antara keluarga Nabi Ibrahim yang kafir dan tidak beriman? Ada. Siapa? Azar. Siapa Azar? Azar adalah seorang ayah yang mendidik Nabi Ibrahim. Nah, kalau kemudian Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, tidak beriman, seorang yang kafir, dan kita sepakat Nabi Ibrahim sukses di dalam mendidik keluarganya. Nah, kenapa kemudian kita mengatakan Nabi Nuh alaihissalam gagal di dalam mendidik keluarga? Disebabkan ada dua orang kafir di dalam keluarganya. Yang pertama adalah istrinya, dan yang kedua adalah salah satu putranya. Berarti kita menggunakan standar ganda, tidak adil ya di dalam memberikan kesimpulan. Nah, kalau kemudian Azar, ayah Nabi Ibrahim itu tidak beriman, kira-kira ayah dan ibu Nabi Nuh alaihissalam beriman atau tidak? Ada nggak kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ayah dan ibu dari Nabi Nuh alaihissalam? Ada kisahnya? Ya, jawabannya ada. Dan jarang kemudian kita bahas, ya kita pahami, dan bahkan mungkin kita baca Al-Quran sudah khatam berkali-kali, tapi tidak tahu kalau ada pembahasan tentang ayah dan ibu Nabi Nuh yang ternyata keduanya adalah orang-orang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala membahas kisah ayah dan ibu Nabi Nuh alaihissalam? Ya, maka jawabannya ada di surat Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang ibu bapakku, dan juga dosa orang-orang beriman yang masuk ke dalam rumahku, ya untuk mengikuti agama Nabi Nuh alaihissalam, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam memohonkan ampun untuk ayah dan ibunda beliau, apakah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan ampun untuk Azar, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Azar seorang yang tidak beriman. Azar seorang yang kafir, dan haram hukumnya memohonkan ampun untuk orang kafir yang tidak beriman. Tapi ternyata tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Nuh ketika mendoakan sang ayah. Tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Nuh ketika memohonkan ampun untuk sang ibu. Maka bisa disimpulkan ayah dan ibu dari Nabi Nuh alaihissalam adalah dua orang yang beriman. Nah, maka siapa yang kira-kira lebih layak untuk dihukumi sukses di dalam mendakwai keluarga? Kalau Nabi Ibrahim ayahnya tidak beriman, kalau Nabi Nuh alaihissalam ayah dan ibunya beriman. Nah, kenapa kemudian Nabi Ibrahim kita katakan sukses, berhasil, Nabi Nuh alaihissalam justru kita katakan gagal? Nah, ini masalah. Kemudian kalau kita pahami nanti di dalam Al-Quran berkaitan dengan
kesolehan, ya berkaitan dengan kesolehan keluarga, baik itu istri, baik itu anak, semuanya murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu artinya hibah? Ya, hibah itu pemberian. Di mana pemberian itu terserah yang ngasih. Beda dengan sedekah. Ya, kalau sedekah itu pemberian yang diberikan kepada fakir miskin. Beda dengan hadiah. Hadiah itu pemberian yang diberikan kepada orang yang punya prestasi. Dia diberikan hadiah. Tapi anak di dalam Al-Quran itu hibah. Kesolehan anak di dalam Al-Quran itu hibah. Makanya ada orang yang kaya, Allah berikan anak. Tapi ada juga orang kaya tidak Allah berikan anak. Ada orang miskin, Allah berikan anak. Tapi ada juga orang miskin tidak Allah berikan anak. Ada orang yang berprestasi Allah berikan anak, tapi ada yang tidak Allah berikan anak. Ada yang bahkan tidak punya prestasi apapun, Allah berikan anak, walaupun ada yang tidak Allah berikan anak. Ya, artinya anak itu murni urusan Allah. Dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya alhamdulillah. Karena tidak selalu anak itu datang membawa kebaikan. Maka kalau ada kemudian jamaah yang belum dikaruniai anak, ya tidak usah seuzon kepada Allah. Karena Allah itu hanya memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Termasuk ketika Allah tidak memberikan anak, maka insya Allah itu yang terbaik. Ya, kenapa? Karena tidak selalu anak itu datang membawa kebaikan. Buktinya apa? Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir melewati ada seorang anak kecil, maka akhirnya beliau membunuh anak kecil itu. Dan ketika nanti Nabi Musa kemudian protes, dan akhirnya di penghujung kebersamaan mereka, Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya anak tersebut punya potensi menjadikan orang tuanya kufur di kemudian hari. Ya, maka akhirnya Allah kirim Nabi Khidir untuk membunuh anak itu, agar anak yang masih belum balik, belum menanggung beban taklif, ketika meninggal sudah masuk surga. Tapi kalau dibiarkan hidup, ya nanti dia kufur, bahkan menjadikan orang tuanya kufur, nah itu madaratnya sangat besar. Nah, sehingga ya tidak selalu anak itu datang untuk membawa kebaikan. Nah, namun nanti ada cara di dalam Al-Quran bagi yang belum punya anak, bagaimana mendatangkan hibah dari Allah, anugerah dari Allah. Dan itu nanti inspirasinya dari kisah Nabi Zakaria, dari kisah Nabi Ibrahim. Ya, dua orang Nabi yang istimewa, tidak punya anak sampai di usia tua mereka. Namun nanti ada amalan-amalan yang bisa diupayakan, walaupun lagi-lagi terserah Allah ngasih atau tidak. Tapi ada amalan-amalan yang bisa diupayakan, yang dengannya ternyata Nabi Zakaria Allah berikan keturunan, Nabi Ibrahim Allah berikan keturunan. Ya, tapi insya Allah yang demikian kita bahas ketika mentadaburi kisah Nabi Ibrahim ataupun kisah Nabi Zakaria. Jadi anak itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Zakaria, ketika meminta keturunan itu satu paket. Bukan sekedar meminta keturunan, tapi keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Maka doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbu, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Maka keturunan itu hibah dari Allah, dan kesolehan keturunan itu juga hibah dari Allah. Dan Nabi Zakaria juga sama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbu, anugerahkan dari sisimu untukku keturunan yang baik. Nah, maka ini yang kemudian perlu kita pahami. Jadi tugas orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya, bukan memastikan anaknya itu jadi orang yang
soleh, menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena kesolehan anak atau kemudian keimanan anak itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua harus upaya maksimal, tapi kalau seandainya qadarullah anaknya tidak soleh atau qadarullah anaknya tidak beriman, apakah lantas kemudian orang tuanya dihukumi sebagai orang tua yang gagal? Ya tidak juga. Selama dia sudah menjalankan upaya maksimal di dalam pendidikan keluarganya. Baik, kalau saya bertanya, ada orang tua yang mendidik anaknya luar biasa, ternyata anaknya belum soleh. Kemudian ada orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya sama sekali, kemudian anaknya itu menjadi anak yang soleh. Kira-kira yang sukses menjadi orang tua yang pertama atau yang kedua? Yang pertama didik anaknya dengan maksimal, qadarullah anaknya belum soleh. Yang kedua tidak pernah didik anaknya, tapi Allah jadikan anaknya soleh. Nah, yang sukses jadi orang tua yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita mengatakan yang kedua, sukses dari mana? Dia tidak pernah bekerja sama sekali. Dia tidak pernah berusaha sama sekali. Dan kok kebetulan anaknya soleh, yaitu murni pemberian dari Allah. Nah, kira-kira orang tua yang seperti itu di akhirat mendapatkan kebaikan nggak gara-gara kesolehan anaknya? Lah tidak, orang dia nggak punya peran sama sekali. Tapi kalau kemudian orang tua yang pertama, walaupun anaknya tidak soleh, tapi dia sudah maksimal mendidik anaknya, sudah kan jelas ukuran di sisi Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah nilai sukses adalah karena faktor amal, bukan faktor hasil. Maka hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu murni pemberian dari Allah. Tapi yang Allah minta dari kita adalah usaha maksimal yang bisa kita lakukan. Maka tidak ada nabi yang gagal di dalam mendidik keluarganya. Tapi ada enggak ustadz yang gagal mendidik keluarganya? Ya tergantung. Ya kalau ustadznya itu tidak pernah mendidik keluarganya, ya gagal. Tapi kalau ustadznya itu sudah berusaha maksimal di dalam mendidik keluarganya, ya bukan ustadz yang gagal. Kalau seandainya ada ustadz, kok anaknya itu tidak soleh, kemudian ngisi kajian di masjid tentang konsep pendidikan anak, kira-kira kita percaya nggak dengan yang disampaikan oleh ustadz itu? Ya tergantung. Kalau kemudian gara-gara ada anak yang tidak soleh kemudian dihukumi ustadznya ini, gimana mau berdakwah? Didik keluarga saja masih belum berhasil gara-gara ada anak yang tidak soleh. Lah Nabi Nuh itu levelnya bukan sekedar didik keluarga, sudah berdakwah, mendakwai masyarakat dan umatnya. Dan gak ada nabi itu yang lompat urutannya. Kalau kita kadang keluarga belum dididik, tapi sudah sok mendidik orang lain. Tapi Nabi tidak demikian. Ya urutannya itu memperbaiki diri dulu. Setelah selesai memperbaiki diri, memperbaiki keluarga. Kalau keluarga sudah diperbaiki, nah baru kemudian ke skala yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sama Nabi Muhammad SAW, beliau memperbaiki diri dulu. Karena beliau akhlaknya itu luar biasa, maka ketika mendakwai keluarganya, akhirnya keluarganya beriman. Dan ketika keluarga intinya sudah didakwai dan beriman, maka beliau mengajak ke keluarga yang lebih besar,
dan kemudian akhirnya beliau mendakwahi umat beliau. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW urutannya sudah benar. Dan ternyata Nabi SAW itu Allah perintahkan untuk meneladani ulul azmi di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Dan bersabarlah wahai Muhammad seperti sabarnya para ulul azmi dari para rasul, dan jangan tergesa-gesa meminta agar disegerakan hukuman kepada kaum yang kafir. Nah, siapa ulul azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Nuh itu bukan sekedar Nabi, beliau seorang Rasul. Dan Nabi Nuh itu bukan sekedar seorang Rasul, tapi beliau itu ulul azmi minar rusul. Jadi yang terpilih dari para Nabi dan Rasul, sehingga Allah berikan gelar ulul azmi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk meneladani para ulul azmi di dalam berdakwah, berarti Nabi Nuh itu skalanya masih memperbaiki diri, mendidik keluarga, atau sudah mendakwahi masyarakat? Sudah mendakwahi masyarakat, sudah mendakwahi umat. Dan berarti kewajiban beliau di skala keluarga sudah selesai. Kewajiban beliau di skala pribadi sudah selesai. Nah, beda dengan kita hari ini. Kadang pribadi belum selesai, didik keluarga. Yang nggak berhasil, lah keluarganya lihat dirinya itu masih belum baik. Ya, nyuruh anaknya, nak murojaah, bapaknya nggak pernah murojaah. Nak sholat ke masjid, bapaknya nonton TV, ya pantas gagal. Lah gimana? Dia tidak mencontohkan pada anaknya. Lah anaknya tidak akan pernah ngikut bapaknya. Lah antara ucapan dengan perbuatannya nggak sama. Tapi kapan anak itu mudah untuk mengikuti ucapan orang tuanya? Kalau antara ucapan orang tuanya dan perbuatannya itu sama. Maka kenapa keluarga Nabi Muhammad SAW langsung beriman? Ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman, karena mereka tahu hak Nabi. Nah, baru kemudian ketika Nabi mendakwahi keluarga intinya, nah masuk ke keluarga besarnya, baru kemudian masyarakat. Nah, maka kita lihat ya pribadi Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau biasa dibacakan untuk kita ya di hari Ahad, ya walaupun saya kesini Ahad pekan pertama, dan ini qadarullah Ahad pekan kedua, itu surat ya biasanya surat Al-Isra. Ya, tentang Bani Israel. Dan sebelum pembahasan Bani Israel itu ada ayat dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Mereka adalah keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh di dalam kapal. Kemudian Allah mensifati Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan nanti kalau kemudian kita mengkaji tentang pencapaian iman seseorang, asal orang itu imannya benar, pasti ujungnya adalah syukur. Ya, ujungnya adalah syukur. Makanya Nabi Nuh itu Allah gelari dengan seorang yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah gelari dengan seorang yang bersyukur. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak bersyukur. Makanya beliau ketika ditanya kenapa sholat itu sampai kakinya bengkak, padahal sudah dijamin ampunan dari Allah dosa yang lampau dan dosa yang akan datang, tapi kenapa ibadahnya sampai begitu? Ya, Nabi hanya mengatakan afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi ya hamba yang banyak bersyukur? Baik, kalau ketika kita mendapatkan satu kebaikan, kira-kira yang terbaik dari kita apa? Syukur. Kalau kita mendapatkan musibah, yang terbaik dari kita apa? Sabar. Makanya dikatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair.
Sangat mengherankan dan menakjubkan urusan orang beriman, semua perkaranya baik. Ya, jika dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, dan ketika dia ditimpa kesulitan dia bersabar. Tapi antara syukur dan sabar ini, kalau kita cari pondasi yang lebih dasar, ternyata ketemunya adalah syukur. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur, ya kita syukuri, karena ketika mendapatkan kebaikan kita bisa bersyukur. Nah, itu kesyukuran di atas kesyukuran. Maka Allah tambahkan kesyukuran-kesyukuran yang lain. Dan ketika kita mendapatkan ujian, kesulitan, kita sabar. Dan ketika kita bisa bersabar ketika mendapatkan kesulitan, maka kita bersyukur masih bisa sabar ketika mendapatkan kesulitan, kita bersabar. Maka Allah tambahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah itu dengan alhamdulillah. Karena Allah ingin mengikat hubungan dengan kita itu dengan ikatan kesyukuran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap katakan alhamdulillah ala kulli hal. Makanya seorang yang sudah sampai level syukur, nah itu berarti dia benar-benar mengenal Allah. Karena orang yang kemudian mengenal Allah pasti selalu husnudzon kepada Allah, dan dia sadari setiap yang Allah takdirkan pasti baik. Bahkan di dalam musibah itu juga ada kebaikan. Makanya nanti ketika di akhirat sudah masuk surga, semua rahasia takdir yang ada di dunia itu Allah singkap. Dan apa yang dikatakan oleh ahlu surga? Ya, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir doa ahlu surga itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka Nabi Nuh itu sebagai pribadi luar biasa. Bukan sekedar syakir, tapi syakur. Jadi banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur. Nah, kita ini banyak syukurnya atau banyak ngeluhnya? Kira-kira dengan kondisi negara kita yang sekarang, kita banyak bersyukur atau banyak ngeluhnya? Nah, padahal yang menjadikan negara kayak begini, ya siapa? Ya semuanya atas izin Allah. Dan kalau Allah yang kemudian mengizinkan yang demikian, sudah pasti yang terbaik. Ya bukan berarti kemudian kita biarkan kondisi seperti ini, bukan. Ya artinya ketika kita kemudian banyak ngeluhnya, ya sudah, namanya orang banyak ngeluh itu, ya akhirnya oleh Allah bahkan tadi dikasih yang tidak enak. Bayangkan kita sebagai seorang suami, ya kemudian ingin memberikan nafkah kepada istri. Nah, kita sudah berniat ingin ngasih nafkah itu untuk 1 minggu berapa? 2 juta. Baik, ya kita ingin ngasih nafkah buat keperluan keluarga 1 minggu itu 2 juta kepada istri. Nah, tapi kebetulan 2 jutanya itu ketinggalan di rumah. Di saku kita itu baru ada 100.000. Nah, kemudian ketika istri minta untuk belanja, kita kasih 100.000. Kemudian ya istri tersebut mengatakan, "Mas, kok cuman 100.000?" Nah, padahal kita sudah berniat apa? Ngasih 2 juta. Nah, 100.000 itu karena memang yang di saku adanya 100.000. Nanti niat untuk kita kasih yang 2 juta itu. Nah, ketika sudah mendengar, "Mas, kok cuman 100.000?" Nah, kira-kira nanti ketika pulang ditambah lagi sehingga kita kasih 2 juta atau cukup 100.000 itu? Ya, kadang mau ngasih lebih lah, omongannya sudah nggak enak. Ya sudah, ya paling nanti kalau kemudian mau nambahin ya mungkin kasih 500.000. Padahal niat awalnya 2 juta. Ya, tapi kalau kemudian istri minta nafkah, ya dikasih 100.000, yang tadi kita niat ngasih 2 juta. Ya, dia mengatakan, "Mas, terima kasih ya sudah dinafkahi." Ya, Mas itu suami yang soleh, yang bertanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lah, kira-kira kita seneng nggak?
Lah kalau kemudian kita punya uang lebih, kira-kira kita ngasihnya masih 2 juta atau kita tambahin? Ya, bisa kita tambahin. Ya kenapa? Karena sudah senang. Ya karena bersyukur atas apa yang kita kasih. Lah sama Allah itu kalau kemudian ngasih, kok kemudian tidak kita syukuri, tapi kita malah kufur terhadap pemberian Allah, ya jangan pernah berharap Allah tambah. Tapi kalau kemudian kita syukuri apa yang kemudian Allah berikan, sudah syukuri dulu gitu loh. Nah maka insya Allah akan Allah tambahkan lagi. Kan kaidahnya jelas, la in syakartum lazidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur nggak dengan kondisi negara kita? Bersyukur. Ya, nah karena kita bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan yang lebih, gitu loh. Kalau kita sudah bersyukur dengan pemerintah yang ada sekarang, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Kan begitu. Jadi kalau yang sekarang saja tidak disyukuri, kok minta yang lebih baik, ya Allah nggak kasih. Tapi kalau kemudian kita syukuri, alhamdulillah ya Allah dengan kondisi negara kita, ya semoga engkau berikan yang lebih baik lagi, ya Allah kasih yang lebih baik, tapi syukuri dulu. Ya begitu ya. Nah jadi tidak akan pernah ada perubahan tanpa kesyukuran. Ya jadi kalau kemudian ingin perubahan, kuncinya satu, kesyukuran. Amin atau kabul? Ya baik. Ya jadi tadi syukuri dulu. Dan Nabi Nuh itu sebagai pribadi itu sudah sampai di level seorang yang mudah untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan Nabi Nuh itu dengan beberapa nama. Ya innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah itu memilih, dan bukan sekedar memilih tapi benar-benar memilih. Istafa. Siapa? Hamba-hambanya yang Allah pilih? Adam, Nabi Adam. Kemudian wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, kemudian keluarga Imran alal alamin, di atas manusia di zamannya. Jadi Nabi Nuh itu luar biasa sebagai pribadi. Nah kemudian nanti Nabi Nuh itu naik levelnya mendakwahi keluarganya. Lah perkara keluarganya itu kok ada yang tidak beriman, kan bukan urusan Nabi Nuh. Urusan Nabi Nuh itu hanya didik keluarga. Bayangkan kalau kita melihat ya kesolehan anak, kesolehan istri itu sebagai hasil usaha kita, itu efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa buruk. Ya bayangkan kalau kemudian kita lihat ada kiai kok anaknya nakal. Nah kira-kira yang muncul di kepala kita apa? Lah itu kiai cap opo? Ya, kiai model apa? Ya jadi kiai tapi anaknya nakal. Nah seolah-olah kita menuduh kiai itu tidak becus mendidik anaknya. Padahal coba lihat di pesantren-pesantren. Biasanya kalau ada anak yang paling nakal, itu anaknya siapa? Anaknya kiainya. Ya walaupun nanti kalau sudah besar biasanya sadar sendiri. Ya biasanya sadar sendiri. Tapi masih kecil itu nakalnya luar biasa. Nah tapi karena kemudian kita paham, ya kiai itu bisa jadi sudah didik maksimal anaknya, tapi memang Allah uji lewat anaknya itu. Ya sehingga anaknya itu nakalnya luar biasa. Ya tapi ya nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita mengatakan ya kiai apa kayak begitu, lah maka semua ilmu yang kita pelajari dari kiai itu nggak ada yang barokah. Ya gara-gara kemudian kita memberikan label itu kiai nggak bisa apa-apa. Nah itu kan masalah. Dan terkadang kita akhirnya mudah suudzon kepada orang lain. Ya lihat tetangga kita misalkan anaknya kok tidak baik, nah kemudian muncul di kepala kita, itu kayaknya orang tuanya itu nggak pernah didik anaknya. Padahal bisa jadi ya tetangga kita itu sudah maksimal didik anaknya, tapi masih Allah belum berikan kesolehan bagi anaknya. Nah kenapa kemudian kita mudah menghukumi seperti itu? Karena kita menganggap kesolehan anak itu adalah hasil usaha orang tuanya, padahal tidak. Nah atau kalau kemudian ternyata anak kita itu menjadi seorang yang soleh, ya seorang yang hafidh Al-Quran,
Kemudian ketika dipuji orang, ya anak Anda itu luar biasa, soleh. Ya anak Anda itu hafid. Kemudian kita mengatakan, lah anak siapa dulu? Nah itu muncul kesombongan. Padahal sebetulnya kesolehan anak kita itu memang ada usaha kita, tapi yang menentukan kesolehan dia adalah Allah. Nah seolah kita menyandingkan diri kita dengan Allah, dalam tanda kutip. Atau kalau kemudian hari ini musim-musim ujian, kira-kira kalau kemudian nanti terima raport anak, semuanya merah, yang diucapkan apa? Alhamdulillah atau apa? Tadi harusnya kan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, terkadang kita itu ya tadi ngajari anak dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ya terus ya seperti itu. Tapi ternyata ketika ujian nilainya jelek. Marah nggak kita? Nah, kalau marah berarti kita menjadikan usaha kita itu ukuran berhasilnya apa? Adalah nilai anak. Padahal bisa jadi anak itu sudah berusaha maksimal loh. Tapi kecerdasan itu kan ya murni pemberian dari Allah. Selama dia berusaha maksimal kok ternyata tidak bisa menjawab ujian dengan baik, ya nggak ada masalah, kan dia sudah usaha. Nah akhirnya bawaannya mudah marah. Ya percuma nak bapak ngajari kamu, capek bapak ngajari nggak pinter-pinter. Nah itu emosian. Ya kenapa? Karena kita menganggap hasil itu ya sebagai keberhasilan usaha kita. Tapi kalau kemudian kita pahami hasil itu murni anugerah dari Allah. Yang ada adalah kemudian ya alhamdulillah, mau berapapun nilaimu, ya Allah sudah mencatat insya Allah usaha ayah yang mengajari kamu, yang mendidik kamu. Nggak akan pernah berkurang sedikit pun. Dan mungkin ayah ini belum maksimal didik kamu, ya sehingga hasilnya mungkin kurang baik. Berarti Allah kayaknya ingin agar ayah itu lebih maksimal lagi didik kamu. Nah yang ada adalah sesuatu yang positif kalau kemudian kita pahami kesolehan anak, kecerdasan anak itu murni ya hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa misalkan, ya doa kita apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi solehanya istri itu hibah dari Allah. Ya kemudian anak-anak yang menjadi penyejuk mata itu juga hibah dari Allah. Itu kan doa kita. Nah masalah kalau kemudian kita doa tapi kita tidak paham apa yang kita minta dalam doa kita. Nah sehingga Nabi Nuh itu apakah sudah maksimal didik keluarganya? Ya maksimal sekali. Bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lama dakwah Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Tapi redaksi Al-Qur'an alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi kalau kemudian kita menjawab 950 tahun, tapi Al-Quran mengatakan 1000 tahun kurang 50 tahun, benar nggak jawaban kita? Benar tapi kurang tepat. Ya benar, ujungnya adalah 950 tahun. Tapi kalau seandainya Allah ingin mengatakan 950 tahun, berarti Allah sampaikan itu. Tapi Allah mengatakan 1000 tahun kurang 50 tahun. Kenapa? Karena tahunnya beda. Ya Allah gunakan kata sana itu tahun yang berat, tahun yang sulit. Dan am itu tahun yang ringan. Lihat betapa sulitnya dakwah Nabi Nuh. Ketika mendakwai kaumnya alfa sanatin, Allah gunakan sana. Berarti beratnya luar biasa. Nah ketika kemudian selesai masa dakwanya illa khamsina ama, tahunnya itu jadi ringan. Berarti berat dakwah beliau. Ya 950 tahun. Baik, di sini ada yang guru. Berapa lama jadi guru? Ya, ada orang mengatakan saya jadi guru itu 30 tahun. Benar nggak dia jadi guru 30 tahun? Belum tentu. Ya, misalkan 30 tahun itu Anda pernah nggak ada hari liburnya? Oh, ada. Berarti kurangi hari libur. Ya, Sabtu Ahad libur. Nah berarti kurangi itu. Nah ketika sedang tugas jadi guru, apakah kemudian tiap hari Anda mengajar murid Anda? Enggak sih, sehari paling
maksimal 5 jam misalkan. Ya sudah, sebetulnya 5 jam itu yang hitung sampai kemudian dari awal dia jadi guru sampai sekarang, lakukan kasih berapa tahun? Mungkin nggak 30 tahun. Ya jangan-jangan cuma 5 tahun. Kalau kemudian dihitung, ya dari dia mengajar sebagai guru. Nah, Nabi Nuh itu kan 950 tahun. Benar nggak 950 tahun? Iya. Ya karena Allah mengatakan dakwah Nabi Nuh itu, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwai kaumku itu ya Allah malam dan siang. Jadi yang benar mana? Siang dan malam atau malam dan siang? Ya kalau bahasa Al-Qur'an malam dan siang. Karena hari itu dimulai dari malam. Ya ketika terbenam matahari, nah itu ganti tanggal. Makanya malam dulu baru siang. Ya baru siang. Nah, memang ada pengaruhnya yang demikian. Kan sama saja, ya enggak juga, beda. Makanya nanti kalau kita belajar fikih, akikah itu ahsannya di hari yang keberapa? Di hari yang ke-7. Nah, ketika lahir malam atau lahir siang, gimana cara ngitungnya? Nah, itu makanya penting ketika kemudian kita pahami pergantian hari itu dimulai dari malam, itu nanti untuk menentukan 7 harinya itu bisa pas sesuai syariat. Tapi kalau kemudian ya sama saja lah, mau siang dulu mau malam dulu, ya akhirnya nanti bisa jadi kadang tidak pas hari ke-7-nya. Nah, itu kalau kemudian kita asal menyamakan. Makanya Al-Qur'an mengatakan malam dulu baru siang. Nah, berarti Nabi Nuh itu full 950 tahun mendakwai kaumnya, siang dan malam bahasa kita. Kalau Al-Qur'an malam dan siang. Nah, kalau malam itu kira-kira siapa yang didakwahi? Masih ada nggak orang yang nongkrong di malam hari? Ya mungkin gitu loh. Tapi yang paling utama ya bisa jadi keluarganya. Jadi walaupun keluarga itu sudah dididik maksimal, belum beriman, kemudian Allah perintahkan mendakwahi umatnya, tapi bukan berarti keluarganya ditinggal. Tetap didakwahi. Ya tetap didakwahi. Nah, kok perkara kemudian belum beriman, ya sudah, nggak ada masalah. Nah, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Dan itulah yang kemudian Allah hitung ya sebagai usaha dan amal Nabi Nuh alaihissalam. Dan bayangkan istri Nabi Nuh itu kafir. Dan Allah jadikan simbol bagi orang-orang kafir. Dharaballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah buat permisalan bagi orang-orang kafir siapa? Ya imra'at Nuh wa imra'at Lut, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ya jadi Allah jadikan ini simbol kekafiran. Ya bayangkan suaminya seorang nabi yang dakwahnya luar biasa seperti itu, kok kemudian istrinya kafir. Itu luar biasa masalah ini istrinya. Di saat masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari dakwah suaminya, kan harusnya yang paling berhak untuk mendapatkan manfaat dari suami yang paling utama adalah istri. Nah, tapi ternyata kemudian istrinya itu masih di dalam ya kegelapan kekufuran di saat ya cahaya dakwah suaminya itu sudah dirasakan oleh orang lain. Makanya Allah jadikan simbol kekufuran. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Nah, adapun nanti sebaliknya, wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah jadikan ya simbol bagi orang-orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu sumber kegelapan. Ya ngaku Tuhan. Di saat satu Mesir itu kafir percaya kalau Fir'aun itu Tuhan, justru yang tidak percaya siapa? Lah istrinya. Lah istrinya tahu kok masa begitu ngaku Tuhan. Ya tahu luar dalam Fir'aun kayak apa. Ya sehingga orang mungkin nggak tahu. Ya luar biasa Fir'aun itu. Ya tapi istrinya tahu masa begitu ngaku Tuhan. Makanya istrinya nggak beriman ya kepada Fir'aun. Baik, jadi kira-kira ketika istrinya Nabi Nuh itu tidak beriman, apakah salah Nabi Nuh? Ya tidak juga. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan Nabi Adam, ya masa Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh. Kekufuran pertama, kesyirikan pertama itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh.
Makanya Nabi Adam itu nabi pertama, Nabi Nuh itu rasul pertama. Ya bedanya apa? Ya nabi sekedar nabi. Kalau rasul itu sudah membawa risalah Allah. Kenapa? Karena sudah ada masyarakat yang syirik, masyarakat yang kufur. Nah itu di zaman Nabi Nuh. Baik, ala kulli hal, ya nanti ketika Nabi Nuh itu sudah tidak memungkinkan untuk berdakwah. Dan yang Allah izinkan dibawa di atas perahu itu ya hanya orang-orang beriman. Nah yang iman itu banyak atau sedikit? Yang beriman adalah sedikit. Ya dari mana kita tahu? Kan Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersamanya kecuali hanya sedikit saja. Nah istrinya Nabi Nuh ada berapa? Ada berapa istrinya? Ya kalau Al-Quran tidak menjelaskan berapa istrinya, ya berarti hukum asal istri berapa? Ya harusnya satu. Ya harusnya satu kan gitu loh. Nah ternyata satu-satunya istri itu kafir. Nah kira-kira kalau kemudian seseorang itu mendidik anak, nggak ada istri nih, nggak ada istri, mungkin nggak menjadikan anak yang dididik itu anak yang luar biasa? Ya ketika hanya ada ayah, nggak ada ibu, nah itu sulit. Ya sulit. Makanya tidak kita dapati orang-orang besar itu ya tumbuh dalam keadaan nggak ada ibu. Kebanyakan para ulama orang-orang besar itu yatim, berarti kan ada ibu nggak ada bapaknya. Tapi jarang atau kemudian hampir tidak kita dapati ya orang-orang besar itu tumbuh tanpa kehadiran ibu. Ya nanti ada Imam Al-Ghazali. Siapa nama beliau? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Jadi kalau dipanggil Muhammad itu satu keluarga nengok semua. Nah, itu dikatakan ibunda beliau meninggal. Ya, ibunda beliau meninggal. Tapi nanti dikisahkan ada seorang wanita yang memberikan kasih sayang untuk merawat Imam Al-Ghazali itu. Ya dengan saudaranya bernama Ahmad. Ya Ahmad bin Muhammad berarti. Ya intinya di dalam Islam ya sulit didik anak tanpa kehadiran perempuan. Makanya ini pahami ya kalau ada ibu-ibu di belakang. Jadi kalau ada suami istri kemudian kok suaminya meninggal, yang terbaik bagi istri apa? Menikah lagi atau tidak? Yang terbaik adalah ya tidak menikah lagi. Ya tidak menikah lagi. Karena apa? Fokus didik anak. Jadi kalau suami istri sepakat, yuk kita didik anak kita. Qadarullah suaminya meninggal, asalnya tidak menikah lagi. Ya jadi Ummu Hani itu anaknya Abu Thalib. Ketika Nabi masih muda pernah melamar Ummu Hani, tapi ditolak oleh Abu Thalib. Dan nanti ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan Ummu Hani statusnya janda, melamar Ummu Hani lagi, tapi Ummu Hani menolak saat itu. Jadi tenang saja. Ya bagi para pemuda itu kalau melamar nggak usah khawatir ditolak. Diterima itu kayak Nabi, ditolak juga kayak Nabi. Ya jadi barokah ketika Nabi itu lamarannya ditolak. Sehingga hari ini kalau ada orang ngelamar kok ditolak, itu nggak usah kemudian ya galau, gelisah, sedih, biasa saja. Ya lamaran diterima itu sunnah. Dan lamaran ditolak juga sunnah. Karena Nabi mencontohkan itu. Nah Ummu Hani itu ketika dilamar oleh Nabi, beliau mengatakan ya ingin fokus didik anak. Dan Nabi itu tidak mungkin menyetujui alasan kalau itu tidak sesuai dengan syariat. Dan beliau setuju untuk tidak. Jadi melamar gara-gara Ummu Hani itu fokus didik anak. Dan nanti ada satu riwayat. Dan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Ketika Nabi itu diajak Jibril untuk menuju surga, ternyata ada perempuan yang berusaha untuk mendahului Nabi. Maka Nabi heran, Jibril ini siapa? Ya wanita kok berusaha mendahuliku untuk membuka pintu surga.
Ya, kata Jibril, itu adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, tapi rela meninggalkan kenikmatan menikah lagi karena fokus didik anak. Ya, karena kemuliaan Nabi itu didik umat, sama kemuliaan perempuan ketika fokus didik generasi. Jadi seolah perempuan yang didik generasi itu keutamaannya seperti para nabi. Nggak sama, tapi seakan seperti para nabi. Nah, sehingga ahsannya apa? Ya, istri tidak perlu menikah lagi. Tapi kalau kemudian yang meninggal adalah istri, ahsannya apa? Ya, ahsannya menikah lagi. Nah, ini bukan kemudian ngenakin laki-laki, bukan. Konsepnya begitu. Karena kalau kemudian tidak ada ibu, itu sulit didik anak. Makanya lihat, ibunda Nabi berapa? Nabi Muhammad SAW. Ada Bunda Aminah. Kemudian yang menyusu beliau siapa? Halimah As-Sa'diyah. Yang jadi pengasuh beliau siapa? Ummu Aiman. Yang nanti di rumah Abu Thalib yang mengasuh beliau siapa? Fatimah binti Asad. Maka beliau mengatakan mereka itu adalah ibu setelah ibu kandungku. Jadi ibunya banyak. Jadi semakin ibunya banyak, itu prestasi anak itu melejit. Ya, jadi kalau kemudian ingin prestasi anak melejit, gimana caranya? Ya, ibunya harus banyak. Ya, ibu banyak itu kan gak harus dinikahi bapaknya kan, ada ibu guru di sekolah kan gitu. Ya, jadi jangan memanipulasi data, nanti bilang ke istrinya, kata Ustadz tadi di masjid, kalau anak ingin berprestasi ibunya harus banyak. Nah, ini saya ajari jawaban untuk para ibu. Ya, banyak gak harus dinikahi bapaknya. Kan Nabi Muhammad itu ibunya banyak, tapi bukan harus dinikahi ayahnya kan, Nabi Muhammad sudah meninggal ayahnya. Nah, tapi intinya seperti itu. Bayangkan, ya, Nabi Nuh itu bukan sekedar nggak ada ibu, ada ibunya, tapi ibunya ngajak kepada kekufuran. Gimana sulitnya? Itu kalau ayah biasa nggak akan bisa. Tadi ya, ayah yang hebat, tanpa kehadiran ibu sulit didik anak. Apalagi ada ibu tapi ngajak kepada keburukan, itu lebih sulit lagi. Karena peran dan pengaruh ibu begitu luar biasa. Dan ternyata di tengah kondisi seperti itu, Nabi Nuh itu masih bisa mendakwai dan mendidik anak-anaknya. Yang kafir berapa sih? Yang kafir cuma 1. Yang beriman berapa? Ya, kalau kemudian kita mengatakan 3, ya mungkin 3. Dan dari ketiga anak Nabi Nuh itulah, ya kemudian lahir umat manusia yang lain. Makanya Nabi Nuh itu ayah manusia yang kedua. Yang pertama Nabi Adam. Walaupun di kapal itu kan ada selain keluarga Nabi Nuh, tapi Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan yang sanggup bertahan dan berketurunan hanya anak-anak Nabi Nuh. Makanya ya umat manusia hari ini semua anaknya Nabi Nuh. Ya, kecuali orang Jawa. Ya, katanya di apa namanya? Babat tanah Jawa itu kan, orang Jawa itu ketika banjir besar itu bekerja sama dengan iblis, makanya masuk ke dalam perut iblis. Ya, sehingga selamat walaupun ya yang lain tenggelam tapi masih selamat. Dan setelah itu kemudian nipu iblis, gak jadi pengikut iblis, kan luar biasa orang Jawa. Ya, makanya presiden itu biasanya dari Jawa. Kan Jawa itu kan bukan harus darah Jawa kan. Kita Jawa bisa jadi nggak ada yang asli Jawa, punya keturunan dari luar juga gitu loh. Karena hari ini kan akhirnya jadi masalah ya ras itu. Nah, ala kulli hal, nah itu babat Jawa, tapi itu hanya ilmu gatuk-gatukan saja. Karena orang Jawa tuh seneng kalau kemudian bukan Jawa sih, orang Indonesia secara umum. Ya, karena dikatakan gajah yang dibawa Abraha itu katanya gajah dari Lampung. Dan itu nggak benar. Ya, kemudian Ratu Saba itu katanya dari Wonosobo, bukan Wonogiri. Ya, karena Saba itu kan Sobo. Ya, Saba itu kan banyak hutannya. Hutan itu bahasa Jawanya Wono. Ya, berarti hutan Saba itu Wonosobo. Nah, Nabi Sulaiman itu marganya Su itu marga Jawa. Soekarno, Soeharto, Susilo, Sutopo, Supeno, nah Sulaiman, gitu ya. Nah, kemudian sekretarisnya siapa? Dikatakan Asif. Asif itu kalau bisa ngomong F, kalau nggak bisa Asep. Orang mana?
orang Sunda. Nah itu Borobudur itu katanya. Nah itu ilmu gatuk-gatukan, tapi semuanya nggak benar. Ya. Nah, Nabi Nuh dari sekian banyak anaknya yang kafir cuma satu. Dan kafirnya itu sebabnya apa? Ya dikatakan dalam Al-Quran. Ya ketika Nabi Nuh itu mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik bersama kita. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Jadi ulama mengatakan sebab kekafiran anak Nabi Nuh yang satu ini, di rumah itu ada ibu kafir, di luar bertemannya dengan teman-teman yang kafir. Makanya sudah nggak bisa diselamatkan. Ya, tapi yang lain ketika masih tidak bergaul dengan orang kafir, di rumah bisa didakwai oleh Nabi Nuh, nah masih selamat. Jadi intinya kalau kita di posisi Nabi Nuh, ada jaminan nggak? Ya anak kita itu bakal beriman. Ada jaminan nggak anak kita bakal beriman? Nggak ada jaminan. Nah boleh nggak hari ini laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab? Boleh nggak? Secara fikih boleh. Tapi oleh MUI diharamkan. Kenapa? Ya karena dahulu ketika laki-laki itu menikah dengan ahli kitab, itu pasti anaknya beriman. Tapi kalau hari ini laki-laki menikah dengan ahli kitab, beriman nggak anaknya? Belum tentu. Nah makanya kita saja yang hari ini menikah dengan ahli kitab, belum tentu anak kita soleh, belum tentu anak kita beriman. Dan Nabi Nuh itu luar biasa perjuangannya, anaknya hanya satu yang tidak beriman, semuanya beriman. Kok kita bilang Nabi Nuh itu gagal? Nah itu kita akan dituntut oleh Nabi Nuh di akhirat. Jadi yang pernah mengatakan Nabi Nuh itu seorang yang gagal didik keluarganya, nah banyak-banyak istighfar, ya banyak-banyak kemudian ya berdoa kepada Allah agar nanti Nabi Nuh itu tidak menuntut. Ya dituntut tetangga saja sulit, apalagi dituntut seorang Nabi, itu sulit luar biasa. Nah begitu. Jadi Nabi Nuh itu seorang Nabi yang luar biasa. Jadi intinya ya Nabi Nuh itu seorang yang dekat dengan Allah. Dan tanda kedekatan seseorang dengan Allah itu adalah seorang yang banyak bersyukur. Syukuri dulu, bahkan kondisi sesulit apapun Allah hadirkan pertolongan tadi. Ya mungkin satu anak yang kemudian kafir ini menjadi pelajaran, tapi kebanyakan anak-anak Nabi Nuh menjadi anak-anak yang soleh, ya anak-anak yang beriman, yang dari mereka kemudian umat manusia hari ini ya bisa ada, ya semua adalah keturunan dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Baik, ya sudah habis waktunya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, ya barangkali ada di antara jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya hanya konfirmasi aja Pak, iya, tentang hadis bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah berpesan pada terberanya, lakukanlah dua hal dan tinggalkanlah dua hal. Yang pertama, tegakkan kalimat la ilaha illallah, kemudian subhanallahi wa bihamdihi. Dan jangan lakukan dua hal. Yang pertama, la tusyriku billah, jangan bersyirk kepada Allah, dan akabil kibar, sombong. Apakah hadis itu bagaimana dengan hadis? Terima kasih. Baik. Ya pertama, yang pasti redaksi yang demikian bukan dari Al-Quran. Yang pasti bukan dari Al-Quran. Nah, apakah dari hadis Nabi? Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Apakah ada hadis yang demikian? Tapi kalau berkaitan dengan isinya benar atau salah? Ya isinya benar atau salah? Ya isinya benar. Dan kalau kemudian isinya benar, tidak harus kemudian kita katakan itu adalah hadis. Ya tidak harus kemudian ketika kita mengamalkan yang demikian, itu kita ngikuti nasihatnya Nabi Nuh. Ya misalkan, ya kalau di Al-Quran, ya diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan dilarang syirik. Ada nggak penjelasannya di Al-Quran? Ada. Ya kemudian satu lagi tadi apa? Hah? Oh iya, ya membaca doa subhanallah bihamdi. Ada nggak keterangannya di dalam hadis misalkan doa yang demikian? Ada juga.
Jadi kalau kemudian kita amalkan itu sudah sesuai Al-Quran, sudah sesuai hadis, nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya tadi, larangan tidak sombong, satunya apa? Ya tidak syirik ya, dan itu pun ada di Al-Quran, ada di dalam hadis. Nah kalau penisbatan itu kepada Nabi Nuh yang kemudian dikatakan hadis, wallahualam saya tidak mengetahui yang demikian. Ya, tapi seandainya pun itu adalah hadis yang dhaif atau bahkan misalkan palsu, ya karena faktor penyandaran, kan ucapan yang baik. Kalau saya mengatakan, ya perubahan itu dengan kesyukuran, baik nggak? Ya baik nggak? Mungkin baik. Kalau saya mengatakan itu hadis Nabi, jadi hadis palsu karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nah sehingga perlu kita bedakan tadi masalah isi dengan penisbatan. Sesuatu yang dinisbatkan walaupun dihukumi dhaif atau kemudian palsu, tapi kalau isinya benar nggak ada masalah diamalkan, tapi bukan karena hadis itu, bukan karena riwayat itu, tapi karena sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Sama seperti nasihat Luqman yang masyhur kan banyak tuh nasihatnya. Tapi kalau kemudian kita cari sanadnya, ya hampir kemudian dikatakan lemah atau bahkan kemudian tidak ada sanad sama sekali, tapi masyhur. Nah sehingga yang demikian ketika diamalkan ya nggak ada masalah ya, selama kemudian kita yakini ketika tidak ada sanad yang bersambung dengan Nabi, itu adalah perkataan ya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau untuk penisbatannya wallahu a'lam, tapi kalau kemudian isinya benar, kalau kemudian bagaimana untuk mengamalkan yang demikian, ya insya Allah tidak ada, ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, masih ada yang lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini mungkin sharing aja dikit. Dulu, sekarang ini pendidikan agama kita sangat minim diterima oleh anak-anak. Dan kemungkinan orang tua gagal itu akan banyak, Pak Ustaz. Dulu, kalau waktu kami masih kecil dulu, itu setiap maghrib dan isya selalu ada di masjid, Pak Ustaz. Dan tidak bayar, Pak Ustaz, gratis. Iya. Selalu itu semua, apakah masjid, surau, langgar, musola, semua anak-anak dilatih, tidak mengandalkan dari sekolah saja. Sekarang ini sudah tidak ada, Pak Ustaz. Sekolah agama mahal. Apa komentar Pak Ustaz terhadap hal ini? Karena terus terang anak-anak kita sangat susah untuk mendapatkan pendidikan. Tapi orang tua dan pemerintah apalagi tidak menyediakan sarana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan yang demikian, ya memang faktanya begitu. Ya maka sebetulnya apa yang bisa kita upayakan, ya kita upayakan. Ya DKM misalkan, apa yang bisa diupayakan untuk mendidik generasi kita, ya silakan diupayakan maksimal. Ya dan kita pun dengan teman-teman ya alhamdulillah hari ini mencoba untuk memberikan kontribusi ya di bidang pendidikan. Kita ya bikin sekolah, itu namanya Mahdhoroh. Ya Mahdhoroh itu sebetulnya ya nama lembaga pendidikan sejak zaman dulu itu ada namanya Mahdhoroh. Jadi ada namanya kutab, ada namanya Mahdhoroh. Ya jadi sama, ada yang menyebut kutab, ada yang menyebut Mahdhoroh. Nah kalau sekarang kan banyak dimunculkan ya sekolah-sekolah namanya kutab. Nah kita ingin memunculkan nama yang lain yang dahulu juga ada, yaitu Mahdhoroh. Ya Mahdhoroh itu dari kata hadhara, hadir. Ya kenapa dinamakan Mahdhoroh? Ya karena para murid itu hadir di lembaga tersebut untuk belajar. Dan hadir itu beda dengan datang. Ya datang itu awalnya datang, belum selesai sudah pulang, itu datang. Ya kalau datang itu mungkin fisiknya di sini, pikirannya nggak tahu kemana. Kalau hadir itu dari awal di situ sampai selesai, nah dia baru pergi. Hadir itu fisiknya di situ, akalnya di situ, jiwanya juga di situ. Makanya kalau kemudian kita dapati kata hadhara untuk tema kematian di Al-Quran, yang dihadiri kematian sudah mati atau belum?
belum mati. Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian hadir pada Yakub. Idh qala libani, ketika Yakub mengatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Sudah mati atau belum? Belum. Tapi kalau kemudian kata datang, itu sudah mati beneran. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, maka tatkala kematian datang kepada mereka, dia mengatakan rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Sudah mati atau belum? Sudah. Nah, maka mahdhara itu sentuhannya tadi murid yang hadir, benar-benar hadir. Kemudian sisi yang lain, kata mahdhara itu dari kata hadara, peradaban. Karena kita ingin menghadirkan itu. Nah, kira-kira hari ini kalau anak kita belajar agama saja, kemudian tidak belajar ilmu umum, sudah benar belum? Yang penting anak saya jadi penghafal Al-Quran, yang penting anak saya jadi ustadz. Benar nggak? Atau sebaliknya, anak saya nggak perlu belajar ilmu agama, yang penting belajar ilmu umum saja. Jadi dokter, jadi ya insinyur, jadi macam-macam. Benar nggak? Ya, yang pertama benar, yang kedua salah. Ya sebetulnya dua-duanya salah. Ya Islam tuh nggak begitu. Nah, Islam nggak begitu. Kita itu hari ini tidak memanusiakan diri kita sebagai manusia. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Pertama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini ilmu syariat. Kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, Nabi Adam punya nggak ilmu tentang Allah? Punya kan? Malaikat punya nggak ilmu tentang Allah? Punya. Nabi Adam punya nggak ilmu tentang perintah dan larangan Allah, syariat? Punya. Malaikat punya nggak? Punya. Nah, yang tidak dipunyai malaikat, yang dimiliki oleh Nabi Adam, sampai malaikat Allah perintahkan sujud pada Nabi Adam. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ciptaan Allah, ilmu dunia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, kalau kemudian kita tidak ada target, anak-anak kita dididik sampai menguasai ilmu dunia, itu belum memanusiakan anak kita sebagai manusia. Nah, harusnya apa? Ya, pertama tadi pondasinya ilmu iman dulu, baru kemudian ilmu syariat. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Harus sampai kemudian anak-anak kita targetnya adalah belajar ilmu-ilmu dunia. Entah kemudian nanti masuk ke kedokteran, masuk ke apa, tapi pondasinya kuat. Nah, itu baru benar. Ya, dan kalau kita kaji di Al-Quran, generasi yang akan datang itu nanti adalah generasi imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu menggabungkan 2 hal. Kalau jadi pemimpin, dia pemimpin pemerintahan karena ilmu dunianya, dan juga dia pemimpin agama karena ilmu agamanya. Makanya di zaman Nabi, ya pemimpin agamanya siapa? Nabi. Pemimpin pemerintahnya siapa? Nabi. Khulafaur Rasyidin juga demikian. Nah, setelahnya itu hilang yang begitu. Dan masa di depan kita itu adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah, yang menggabungkan itu. Nah, jadi kalau kemudian hari ini misalkan ada propaganda anak-anak kita itu yang penting belajar agama, selesai. Senang orang barat itu, senang orang kafir. Karena nggak mungkin umat Islam bisa mengambil alih kepemimpinan dunia ini. Atau kemudian belajar agama itu tidak bisa menjadikan umat Islam maju. Nggak usah belajar agama, langsung belajar ilmu dunia, itu rusak juga. Jadi yang hanya mencukupkan ilmu agama tadi itu sekuler kanan, yang langsung lompat ilmu dunia itu sekuler kiri. Target kita apa? Semuanya. Ya, walaupun nanti masing-masing ada batas minimalnya. Ilmu tentang Allah itu ada fardu ainnya. Nanti kalau bisa ditambah sampai ke fardu kifayahnya. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah itu ada fardu ainnya, kalau bisa ditambah sampai ke fardu kifayahnya. Dan ilmu tentang ciptaan Allah itu fardu kifayah. Harus ada dari orang Islam yang ngambil. Tapi syaratnya nggak boleh lompat, harus berurut. Nah, kalau nggak ada yang ngambil itu dosa semua. Tapi kalau ada yang ngambil, insya Allah ya tadi gugur ya dari yang lain. Tapi harus ada yang ngambil. Dan ulama mengatakan ya untuk ilmu dunia itu aslun li solahid dunia. Ya, ilmu tentang ciptaan Allah aslun li solahid dunia, menjadi pondasi kemaslahatan dunia. Nah, hari ini yang megang siapa? Apakah umat Islam? Kedokteran, ya, kemudian militer, kemudian
teknologi, kemudian yang lain, bukan umat Islam. Makanya dunia ini rusak karena megang bukan umat Islam. Nah, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah aslun li salahil akhirah, adalah dasar untuk kemaslahatan akhirat. Karena ibadah kita diterima atau tidak tergantung tadi pemahaman syariat yang kita pahami. Tapi nggak boleh dipisah-pisahkan. Nah, harusnya seperti itu gambaran awalnya. Nah, sehingga misalkan hari ini nih, ya anak-anak kita di sekolah kebanyakan tidak ada ilmu agamanya. Nah, berarti masjid hadir untuk menghadirkan tadi, ya seperti kita di zaman dulu itu, ya belajarnya ke masjid. Nggak dapat ilmu agama di sekolah, ada masjid. Ya, jadi anak-anak itu ya nongkrongnya nggak pinggir jalan. Pulang sekolah istirahat, ya sore menjelang maghrib ke masjid belajar di maghrib, ya kemudian sampai isya di masjid belajar. Nah, pulang-pulang sudah istirahat, nggak ada waktu buat ngerjain yang tidak manfaat itu. Nah, itu kalau kemudian masjid bisa hadir untuk yang demikian. Nah, artinya hari ini banyak peluang untuk mendapatkan kebaikan. Nah, termasuk tadi gambaran yang seperti itu ya. Jadi generasi kita itu harus 3 lapis ilmu itu, sebagaimana yang dahulu kita pelajari di kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, di kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, makanya hari ini menjamur ya pesantren, ya dan lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, tapi belum akan membuahkan hasil kalau hanya berhenti di situ. Karena ilmu-ilmu dunia itu tersimpan di Al-Quran, tapi yang sanggup mengeluarkan siapa? Yang menguasai 3 lapis ilmu itu. Makanya dahulu para ulama kita itu, ya mereka dokter, ya mereka ahli astronomi, ya mereka ahli di berbagai macam teknologi, tapi mereka juga ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Bisa gitu loh. Kenapa hari ini tidak bisa? Ya karena sejak awal kita tidak ada niatan ke arah sana. Tapi kalau kemudian kita ada niatan, kemudian kita usaha maksimal, ikhtiar maksimal, memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah akan Allah hadirkan generasi yang demikian. Nah, itu yang kemudian perlu kita pahami. Jadi intinya, ya silakan di sini disampaikan ke DKM-nya, bisa nggak mengupayakan tadi pendidikan agama untuk anak-anak kita, ya sehingga masjid itu makmur, ya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, ya terbiasa hatinya terikat dengan masjid, sehingga nanti ketika jadi pemimpin itu, ya sudah dekat dengan masjid, bukan ketika musim kampanye baru nongol di masjid, gitu ya. Jadi memang biasanya sudah di masjid. Nah, semoga Allah mudahkan nanti ya di Al-Muslimun bisa menghadirkan yang demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Ini Pak. Begini Ustaz. Tadi seperti kita Nabi Nuh punya anak dan punya istri yang kafir. Iya. Itu udah seperti qadarullah. Apakah seperti itu? Kemudian bila seperti itu berarti rendah Tuhan. Kemudian misalnya dia hukum nanti itu juga atas rendah Tuhan itu. Itu seperti apa? Ya. Baik. Tadi ya pertama yang perlu kita pahami, yang Allah tuntut dari kita itu adalah amal. Ya, perkara hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istri itu kalau kita ya diperintahkan untuk mencari istri yang terbaik kan? Ya, nanti makanya ada konsep bagaimana kita mencari istri. Tapi jangan kemudian kita bayangkan masa Nabi Nuh itu nyari istri saja nggak bisa. Ya, istrinya kafir. Lihat tadi di zaman Nabi Nuh itu antara orang kafir dan yang beriman lebih banyak mana? Kafir. Bisa jadi Nabi Nuh itu sudah tidak ada opsi untuk mencari istri, adanya yaitu. Jadi kayak apa namanya? Mencari yang terbaik di antara yang terburuk. Ya sebaik-baik yang terburuk ya buruk gitu loh. Itu kondisinya begitu. Ya tapi apakah kemudian tidak beliau dakwai? Beliau dakwai. Tapi kalau kemudian tidak berhasil ya sudah, kan sudah didakwai maksimal. Nah, sehingga ya sudah, ya walaupun itu sudah Allah tetapkan, tapi kan sudah usaha maksimal. Yang tidak boleh itu kemudian ya mengatasnamakan takdir, tapi tidak pernah berikhtiar. Ya tidak pernah berikhtiar. Nah, misalkan seseorang sakit, kemudian kenapa tidak berobat? Ya kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Kalau Allah takdirkan mati ya mati. Kira-kira benar nggak yang demikian? Enggak. Makanya kita ikhtiar maksimal dulu. Ya ikhtiar maksimal dulu.
Dan ulama mengatakan tawakal itu anta khudal asbab wa ka'annaha kullu syai. Mengambil semua sebab, seakan-akan sebab itu segala-galanya. Kemudian ketika sudah mengambil semua sebab itu, tsumma tatawakkal 'ala Allah wa ka'anna laisa bi syai. Kemudian tawakal kepada Allah, seakan semua sebab itu sudah enggak manfaat sama sekali. Nah, sudah itu yang kemudian bisa kita lakukan. Dan kalau sudah begitu, apapun yang Allah takdirkan insya Allah baik. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita yakini yang demikian adalah baik. Makanya sama seperti Khalifah Umar yang sangat sayang kepada sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi Umar itu sangat kagum dengan Abu Ubaidah. Nah, ketika terjadi wabah Amwas di daerah Syam, itu Umar ingin jemput Abu Ubaidah agar keluar dari negeri Syam. Ya, tapi kan ada hadis yang mengatakan mereka yang berada di negeri yang terkena wabah itu kan nggak boleh keluar. Sudah harus di situ. Makanya orang yang berada di negeri yang terkena wabah itu seolah mati syahid dia. Nah, kemudian Umar mau datang ke sana. Kemudian nanti ada sahabat yang melarang, jangan wahai khalifah, itu bahaya. Kemudian disampaikan hadis Nabi, bagi mereka yang ada di luar itu dilarang masuk ke tempat yang ada wabahnya. Dan akhirnya Khalifah Umar mengatakan, ya kalau begitu sekarang kita beralih dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, artinya sudah kita usaha maksimal dulu. Nah, Allah tetapkan itu takdir. Dan kita yakini takdir Allah itu yang terbaik. Dan Nabi Nuh sudah maksimal belum? Sudah, maka sudah beliau seorang yang berhasil. Ya, karena yang Allah minta adalah amal bukan hasil. Tapi cara pandang yang demikian itu yang kemudian perlu kita pahami. Ya, yang perlu kemudian kita pahami. Nah, begitu. Masih ada yang bertanyakan lagi? Bisa dipahami? Ya, dan nanti kalau kemudian pembahasan takdir yang lebih rinci, nah itu ada pembahasannya tersendiri, dan takdir harus dipahami dengan benar. Ya, karena banyak umat Islam yang dahulu mengkaji takdir itu bisa belok ke kanan atau ke kiri. Ya, ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Dua-duanya sesat. Nah, makanya mengkaji takdir itu harus benar. Kalau kemudian sampai salah sedikit, itu bisa menyimpang. Ya, tapi itu bukan bahasan kita hari ini. Ya, semoga di momen yang lain ya bisa kita bahas lebih detail lagi. Baik, ya demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan duduk kita menjadi amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemberat ya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.